Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Hati Ye Chen kaget, dan dia segera menggunakan keterampilan gerakan cepat. Namun, kecepatannya masih lambat. Bayangan rubah berdarah melewati sisi, dan luka darah muncul di lengannya. Jika melihat lebih dekat, dapat melihat bahwa itu luka ditimbulkan dengan cakar yang tajam. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Ye Chen mundur sambil mengeluarkan pedang merah darah. Namun, pedangnya ditebas di udara, bahkan tidak mengenai bulu rubah. Sebelum dia berbalik, bayangan rubah berdarah lainnya melintas, dan noda darah lain ditambahkan ke tubuhnya. Bahkan tanpa penindasan gelang bintang 7 bayangan bulan, aku tidak bisa mengimbangi kecepatan rubah angin. Ye Chen mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melambaikan pedang merah darah, mengembun menjadi susunan pedang surgawi. Deru. Seekor rubah angin bergegas maju, bayangan rubah besar muncul, dan menghancurkan susunan pedang pertahanan Ye Chen. Ye Chen terkejut dan tertegun, tetapi rubah angin itu kuat dan secara fisik tidak terluka. Dalam kemunduran, bayangan rubah berdarah terhuyung-huyung, dan setiap kali dia muncul, noda darah tertinggal di tubuh Ye Chen. Tinju petir. Ye Chen berteriak, dan tinju petir menabrak bayangan rubah berdarah yang bergegas ke arahnya. Boom! Kecepatan rubah terlalu cepat, Ye Chen gagal memukulnya dengan satu telapak tangan, tetapi menghancurkan batu di belakang rubah. Serangan jari. Serangan naga. Selanjutnya, Ye Chen memainkan hidupnya untuk melakukan keterampilan, tetapi membiarkannya tidak membuahkan hasil. Rubah angin memang monster yang dikenal karena kecepatannya. Sejak dia bertarung, Ye Chen terus-menerus terluka. Apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa dia bahkan belum pernah melihat bentuk penuh sosok rubah. Pada setengah jam, jubah Ye Chen telah menjadi berwarna darah, dan tubuhnya memiliki tidak kurang dari 100 jejak kaki. Itu mengerikan. Bukannya dia tidak cukup kuat, karena kecepatan rubah angin ini sangat aneh sehingga dia menutupi tubuhnya, aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku. Ye Chen benar-benar marah, dan bahkan tubuhnya yang paling bangga tidak dapat mengimbangi kecepatan rubah angin, memberinya frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru, apakah kau tidak akan mengatakan sesuatu padaku? Berikan sedikit petunjuk juga tidak apa-apa, kasih tahu aku guru untuk menghadapi kecepatannya. Ye Chen, cemas oleh angin dan rubah, tidak bisa membantu tetapi melirik Chu Xuan-er yang berdiri di udara. Chu Xuan-er berkata, hanya ini saran dariku, tetap tenang dan konsentrasilah. Itu saja guru. Ini baru hari pertama, kau tidak perlu panik seperti itu. Ye Chen menjawab, bagaimana tidak panik, bukan kau yang sedang berada di bawah sini, kalau begini terus tubuh muridmu ini pasti tercabik-cabik. Jika aku tidak membiarkanmu menderita, bagaimana kamu bisa memahaminya? Mengalami banyak penderitaan bagus untuk membuatmu kuat. Chu Xuan-er masih tidak membuka matanya dan tertawa. Kau dapat berhenti jika sudah tidak kuat lagi. Ye Chen dalam hati bergumam, guru macam apa yang membiarkan muridnya mengalami penderitaan untuk mempelajari sesuatu. Lalu apa gunanya memiliki guru? Rubah angin masih mengamuk, dan setiap kali dia menyeberang, Ye Chen akan menunjukkan tanda berdarah. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen jatuh ke genangan darah, dan energinya benar-benar dikonsumsi. Pada titik ini, Chu Xuan-er bangkit dan membawa Ye Chen pergi dari sini. Pada malam hari, di sebuah gua, api unggun menyala terang,
dan Ye Chen yang setengah mati menggosok pelipisnya dan berdiri. Ya, dengan suara samar di hatinya, mata Ye Chen berbelok ke kiri dan ke kanan, dan dia menemukan bahwa gua itu tampak familiar. Setelah beberapa saat, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit aneh. Gua ini adalah gua yang dia dan Chu Ling melakukan sesuatu. Entah kenapa, Ye Chen memiliki ilusi dan mengingat kembali ketika berhubungan intim. Bangun, Chu Xuan dengan lutut bersilang, membuka matanya di dekat api unggun, mengganggu lamunan Ye Chen dalam satu kata. Bangun. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, diam-diam mengatakan bahwa dunia ini aneh. 2 bulan lalu, dia dan Chu Ling ada di sini, dan 2 bulan kemudian, dia duduk di samping Chu Xuan di dekat api unggun. Aku tidak tahu apakah dia memberitahunya tentang malam itu sekarang, apakah dia akan mencekikku di tempat. Ye Chen bergumam pelan di dalam hatinya. Apakah kamu tidak ingin membicarakan perasaanmu terhadap rubah hari ini? Chu Xuan melirik Ye Chen. Itu menyakitkan. Ye Chen hanya mengucapkan satu kata, tidak lupa menggosok wajahnya yang bengkak. Lalu kamu berpikir, seberapa lambat kamu dengan rubah? Kecepatan kita sama sekali bukan level. Ye Chen berbisik. Sebenarnya kamu bisa membuatnya lebih lambat. Chu Xuan tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Ye Chen langsung menyala, mengetahui bahwa Chu Xuan akan memberi petunjuk. Ye Chen menggosok tangannya dan melangkah maju, tersenyum, dan bertanya, "Guru, bagaimana membuatnya lebih lambat?" Ini sangat sederhana. Jika kamu pergi lebih cepat dari mereka, bukankah mereka melambat secara alami? Masalahnya adalah kecepatanku sudah menjadi batasnya. Kata Ye Chen buru-buru. Sepertinya kamu masih punya sedikit makanan. Chu Xuan berdiri sambil tersenyum, lalu meraih kerah Ye Chen dengan satu tangan, dan berjalan keluar dari gua bersama Ye Chen. Pelatihan neraka, lanjutkan. Segera, malam yang sunyi dipecahkan oleh raungan binatang buas. Di tengah malam, Chu Xuan melemparkan Ye Chen lagi ke tempat monster rubah angin menyerang. Ye Chen, yang baru saja pulih, jatuh ke dalam mimpi buruk lagi. Tidak sampai fajar bahwa Chu Xuan kembali ke gua membawa Ye Chen. Jadi, hari demi hari, itu 9 hari. Untuk hari ke-9, Ye Chen tidak tidur dalam rasa stabilitas. Chu Xuan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Begitu dia pulih, dia akan dilempar ke tempat monster rubah angin itu. Setiap kali dia kembali, kecuali bekas luka di tubuhnya, memar. Secara alami, kepahitan Ye Chen dalam 9 hari terakhir. Kecepatan fisiknya jelas telah membuat terobosan di bawah pelatihan melawan rubah. Meskipun dia masih tidak bisa mengimbangi kecepatan rubah, keuntungannya masih tidak kecil. Itu adalah hari baik lainnya di bawah sinar matahari, dan Ye Chen terlempar pada monster rubah angin lagi. Deru. Ye Chen baru saja mendarat, dan bayangan rubah berdarah keluar di sisi. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menjauh, dan bayangan rubah berdarah dikenakan di tubuhnya. Deru. Sebelum menunggu tubuh stabil, rubah kedua, diikuti oleh yang ketiga, keempat. Ye Chen mulai sibuk dan bingung. Meskipun kecepatan dan keajaiban langkah kaki sangat tak tertandingi, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan noda darah. Sebelum 1 jam, dia sudah menjadi manusia darah. Pada titik ini, Chu Xuan yang duduk di atas perlahan membuka matanya dan berbisik, "Tenang dan berkonsentrasilah." Dapat dikatakan bahwa sejak dia membawa Ye Chen untuk menghadapi rubah,
itu hanya 4 kata ini dari awal hingga akhir. Tenang dan tenang. Ye Chen, yang mundur karena malu, tidak pernah memotong 4 kata di dalam hatinya, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengikuti kecepatan rubah angin, dan darah di tubuhnya satu demi satu. Kamu tahu, kenapa aku tidak mengganggumu setelah 9 hari menjadi guru? Di atas awan, Chu Xuan'er berkata dengan ringan. Saya tidak tahu. Ye Chen menanggapi sambil menghindari serangan rubah. Yang disebut kecepatan tidak ada hubungannya dengan kultivasi orang. Chu Xuan'er berkata lagi, sihir tubuhmu misterius, tetapi juga misteri inilah yang membuatmu terlalu banyak mengikuti rutinitasnya, tetapi itu mendorongmu. Kata-kata Chu Xuan'er ragu-ragu, tetapi Ye Chen, yang telah berjuang keras, mendengarkan dengan tenang, dan hatinya diam-diam berusaha mencari tahu. Dia tahu bahwa pada pelatihan neraka ini, Chu Xuan'er benar-benar menunjuknya. Ye Chen bermeditasi, dan kata-kata Chu Xuan'er terdengar lagi. Kecepatan janji itu seperti bayangan, imajinasi tidak terbatas, dan hati adalah fantasi. Diam-diam, arti sebenarnya dari kecepatan dan sihir melintas di benaknya. Ribuan bayangan ajaib, memang, adalah metode rahasia terbaik dari sihir tubuh. Memang misterius. Itu membuatnya tidak berani mempertanyakan arti sebenarnya, tetapi misteri inilah yang membuatnya membuat lingkaran dan membuatnya tidak berani keluar dari pertemuan yang sudah mapan ini, sehingga dia ada di sini dari awal hingga akhir. Melayang berputar-putar. Tiba-tiba, ada pencerahan berkedip di mata bingung Ye Chen, bergumam, Guru, saya mengerti apa yang Anda katakan. Dalam angin berdarah, Ye Chen menutup matanya dengan lembut. Tiba-tiba, gerak kakinya mulai berubah, dan itu agak lambat, tetapi dengan setiap langkah, ada beberapa roh yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan rubah merah masih terbang, dan tubuhnya semakin banyak bekas luka, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya dan dia tidak peduli. Seluruh pikiran tenggelam dalam ekstasi misterius. Ditekan, tapi terasa seperti tubuhnya berkibar seperti embusan angin. Segera, gerak kakinya mulai bertambah cepat. Meski berantakan, tapi aneh, setiap langkah sepertinya menjangkau jarak yang jauh. Serangkaian bayangan emas di belakangnya tidak tahu yang mana tubuhnya. Saya tidak tahu kapan, kecepatan rubah angin di matanya menjadi lebih lambat, wajah sebenarnya dari rubah angin adalah matanya menjadi sangat jernih. Chu Xuan'er tersenyum melihat Ye Chen, dia belajar dengan sungguh cepat, sepertinya tidak sia-sia beberapa hari yang lalu dia bekerja begitu keras. Muridku ini memiliki pemahaman yang menakutkan. Di awan, Chu Xuan'er tersenyum dengan banyak kejutan. Sepertinya kepahitan 9 hari pertama bukan tanpa alasan. Chu Xuan'er membisikkan senyum. Di bawah, rubah angin bahkan lebih mudah tersinggung. Sebaliknya, Ye Chen tampak lebih tenang dan tenang. Meskipun dia masih terluka, dia tampaknya secara bertahap mengikuti kecepatan rubah angin. Ye Chen seperti angin, dan tidak memiliki jejak. Ye Chen sedikit mengangkat lengannya, energi membengkak karena marah, ditanamkan di telapak tangannya, dan ada lebih banyak guntur dan kilat di antara jari-jarinya. Tinju guntur. Dengan raungannya yang keras, tinju guntur tiba-tiba memukul. Deru. Kemudian, seekor rubah terbang ditersingkir oleh telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Chen juga perlahan membuka matanya dan bergumam, cara kecepatan, benar-benar misterius. Kembali ke gua, sampai Chu Xuan'er membaringkan Ye Chen. Chu Xuan'er tidak peduli, tetapi memasukkan pil ke mulut Ye Chen,
dan kemudian mengeluarkan tong kayu besar berisi cairan spiritual, dan melemparkan Ye Chen langsung untuk membantu Ye Chen menyembuhkan lukanya. Guru, aku akhirnya berhasil menemukan perasaan kecepatan itu. Di tong kayu, Ye Chen menunjukkan kepala basah dan menatap Chu Xuan-er duduk bersila dengan ragu. Sekarang setelah kamu memahami kebenaran, akan ada waktu untuk direnungkan di masa depan. Kata Chu Xuan-er, setelah berdiri dan mengulurkan tangan untuk membawa Ye Chen keluar. Chu Xuan-er tersenyum, boleh juga. Mari kita mulai sesi latihan neraka yang selanjutnya. Guru, apa kita harus mengakhirinya sekarang? Tidak mudah aku melakukan ini dan kini aku harus melakukan pelatihan selanjutnya. Chu Xuan-er menjawab keluhan Ye Chen, karena kau sudah memahami inti dari latihan ini, kelak kau dapat berlatih lebih keras lagi. Aku tidak ingin kau membuang-buang waktu, cepat ikuti aku ke tempat selanjutnya. Ini terlalu cepat, tubuhku masih babak belur gini. Babak belur dari mana? Yang kulihat hanya luka ringan saja. Kalau kau masih membuat alasan yang tidak masuk akal seperti itu, aku akan membuatmu babak belur sungguhan. Chu Xuan-er mengabaikan dan berjalan keluar dari gua dengan kokoh memegang Ye Chen. Dengan cara ini, Ye Chen dipegang oleh Chu Xuan-er seperti anak ayam dan masuk lebih dalam ke hutan monster. Segera, Chu Xuan-er berhenti di hutan pegunungan berdarah. Tepat setelah dibaringkan, Ye Chen melihat monster raksasa di hutan di bawah, seperti bukit dengan tengkorak besar dan mata merah, tulang belakang ditutupi sisik, ekor tebal, dan paku di atasnya, seperti baja. Seperti pisau, berkilauan. Kadal mistik. Ye Chen sepertinya mengenali monster ini. Evaluasi monster terhadap monster ini adalah ganas, berkulit tebal, sebanding dengan manusia tahap pembentukan inti, dan lebih kuat dari rubah angin. Ye Chen sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Tak perlu dikatakan, Chu Xuan-er akan membiarkannya pergi bertarung dengan kadal es mistik selanjutnya. Di samping, Chu Xuan-er tersenyum, benar ini adalah kadal es akan membantumu berlatih. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Xuan-er. Aku berkata, Guru, sebelumnya boneka Feng Ying, lalu rubah, dan sekarang kadal es ini. Bagaimana perasaanku bahwa kau tidak melihatku sebagai manusia? Pelatihanmu, cepat atau lambat aku akan dibunuh olehmu. Lagi pula kau memang bukan manusia normal, mana mungkin aku melatihmu dengan cara biasa, guru aku ingin pulang. Kau jangan bermimpi bisa pulang. Chu Xuan-er menendang Ye Chen ke bawah. Wanita gila, lagi-lagi kau menendangku. Tunggu pembalasanku setelah aku menjadi hebat nanti, aku pasti akan membalasnya. Begitu Ye Chen jatuh, kadal es hitam besar menemukan Ye Chen. Deru. Segera, itu adalah raungan kadal yang memekakkan telinga. Raungan itu terdengar kuat, kayu kuno itu patah, batu itu runtuh, dan Ye Chen, yang ada di dalamnya, berteriak dengan darah. Kadal es misterius datang untuk mengguncang tanah, dan udara sedingin es menyembur keluar dari mulut. Tampaknya jika air pasang umumnya mengalir menuju Ye Chen, kemanapun ia lewat, batu raksasa dan pohon-pohon kuno terendam, bunga dan tanaman membeku menjadi buih es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, hati Ye Chen tertegun. Api abadi meledak, melindungi tubuhnya, dan dengan cepat mundur. Kau memiliki api sejati, Chu Xuan-er, duduk di atas awan, tiba-tiba berdiri, menatap Ye Chen, matanya penuh keheranan. Ekspresi ini, tampaknya, tidak tahu bahwa Ye Chen mempunyai api sejati.
Sejak awal aku memang sudah memilikinya. Ye Chen melirik Chu Xuan dengan tertegun, apakah guru tidak tahu? Kau tidak pernah memberitahukannya padaku bahwa kau memiliki api sejati. Chu Xuan menatap Ye Chen dengan marah. Kupikir Penatua Sufu memberitahu guru. Chu Xuan hanya berhenti berbicara, tetapi menggosok alisnya dengan keras. Sufu tidak memberitahunya. Sufu pasti mengira Ye Chen sudah mengatakannya. Mereka berdua berpikir salah satu dari mereka mengatakannya, tapi nyatanya sama sekali tidak. Bocah ini memiliki api sejati. Tak perlu dikatakan, dia juga seorang alkemis. Chu Xuan sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran saudara Sufu sangat menghargai Ye Chen, dan dia tidak ragu-ragu untuk menjodohkan muridnya Qi Yue dengan Ye Chen. Pantas saja dia dapat berkultivasi dengan berbagai jurus rahasia yang barbar seperti itu. Karena itu, Chu Xuan menatap Ye Chen diam-diam di bawah, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Bocah, aku sudah lama menjadi gurumu, tapi aku belum pernah melihatmu menggunakan api sejati. Sepertinya kau cukup hebat dalam menyembunyikan kekuatanmu. Dalam menyembunyikan kekuatanmu.